dunia fauna, seringkali kita labeli dengan maskulinitas yang dominan. Jantan dengan tubuh perkasa, mengejar, bersaing, dan memamerkan diri. Namun, di sini justru sebaliknya. Betina yang mendekat, betina yang merayu, dan betina pula yang menentukan pilihan. Dari sinilah muncul fenomena unik. Betina tidak lagi sekadar menunggu, melainkan aktif mencari pasangan terbaik, bahkan harus bersaing untuk mendapatkan jantan. Pola ini muncul bukan tanpa alasan. Ketika tugas mengasuh menjadi tanggung jawab penuh sang jantan, maka betina bertransformasi menjadi petarung yang agresif, lebih dominan, dan lebih strategis dalam urusan cinta. Sementara sang jantan justru menjadi pihak yang selektif dan berhati-hati, karena merekalah yang akan menanggung beban terbesar setelah proses itu selesai. Dalam ekosistem lahan basah yang tenang, burung jakana menghancurkan dogma tentang kelembutan seorang ibu melalui struktur sosial matriarki yang sangat ketat. Betina jakana justru tumbuh jauh lebih besar dan agresif dibandingkan para pejantan, menguasai wilayah luas yang mencakup beberapa area milik jantan sekaligus. Ia adalah penguasa absolut yang tidak mengenal konsep kesetiaan tunggal, melainkan memiliki koleksi jantan untuk melayani ambisi reproduksinya yang masif. Proses pendekatan dimulai dengan cara yang sangat taktis, di mana betina akan masuk ke wilayah pejantan, merayu dengan memamerkan dominasi dan kekuatan. Tidak jarang, ia mengusir betina pasangan pejantan sebelumnya, atau bahkan membunuhnya hingga jakana jantan tak lagi punya pasangan. Setelah ritual rayuan dan perkawinan yang intens berhasil, betinanya akan segera bertelur. Namun disinilah titik balik yang mengejutkan terjadi dalam drama kehidupan mereka. Bukannya menetap untuk mengasuh, sang betina justru meninggalkan seluruh telur tersebut dan memasrahkan sepenuhnya kepada jantan dengan cara yang hampir terlihat seperti pemberian tugas wajib. Karena itu, ada yang menyebut jakana sebagai suami takut istri, padahal itu naluri alami mereka. Akibat dari penyerahan tanggung jawab ini, sang jantan dengan insting keibuan mengerami dan merawat anak-anaknya hingga mampu mandiri. Sementara itu, sang betina tanpa beban perasaan akan terbang untuk mendekati jantan lain dan mengulangi siklus yang sama. Ia adalah mesin produksi yang tidak ingin terikat oleh rutinitas pengasuhan, membiarkan jantan yang terjebak dalam dedikasi penuh di atas sarang-sarang terapung yang berbahaya. Fenomena ini adalah bukti bahwa di alam liar, peran pengasuh bukan selalu tentang ikatan batin ibu, melainkan tentang pembagian kerja yang dipaksakan oleh pihak yang lebih dominan. Jantan jakana seolah menjadi martir bagi kelangsungan spesies, bertahan di bawah terik dan ancaman predator demi menjaga telur yang dititipkan sang penguasa. Strategi ini memungkinkan populasi mereka meningkat pesat karena sang betina bisa memproduksi telur berkali-kali tanpa harus kehilangan waktu. Jakana jantan biasanya menggendong anak-anaknya yang masih kecil kemanapun ia pergi. Terlihat kaki-kaki bergelantungan hingga tampak banyak kaki saat ia berjalan di atas teratai. Seolah sang jantan terjebak dalam naluri keibuan, pemandangan yang jauh berbeda dengan makhluk pada umumnya. Kuda laut menghadirkan drama biologis yang paling radikal, di mana batas antara pengejar perkawinan dan penjaga keturunan menjadi sangat baur. Di kedalaman arus, bukan betina yang menggelembung karena kehamilan, melainkan jantan yang tubuhnya didesain menjadi inkubator hidup. Betina berperan sebagai inisiator yang aktif, memulai ritual pendekatan melalui tarian sinkron yang bisa berlangsung berjam-jam sebagai ujian kesiapan pasangannya untuk menerima beban asuh. Tarian yang nampak anggun ini sebenarnya adalah komunikasi teknis untuk menyelaraskan waktu pelepasan telur dengan kesiapan kantung asuh jantan.
Betina harus memastikan bahwa pasangannya benar-benar dalam kondisi prima, karena begitu telur berpindah, sang jantanlah yang akan menanggung risiko kehamilan. Tanpa koordinasi yang sempurna dari pihak betina, siklus reproduksi ini akan gagal total, karena telur tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai. Setelah memastikan kesiapan tersebut, sang betina memasukkan telur-telurnya ke dalam kantung jantan, lalu ia akan pergi meninggalkan tanggung jawab asuhnya. Sejak detik itu, jantan memikul beban metabolisme yang berat untuk memasok oksigen dan nutrisi bagi embrio yang sedang tumbuh di dalam perutnya. Betina tetap memegang kendali atas pilihan pasangan, namun ia melepaskan beban fisik kehamilan agar energinya bisa digunakan untuk memproduksi sel telur baru. Karena jantan yang hamil inilah, betina akan lebih aktif memastikan bahwa anak-anaknya yang tengah berkembang di rahim eksternal berada di tempat yang aman dan sehat. Ia akan berkunjung setiap pagi untuk menjaga ikatan, memastikan jantan tetap termotivasi untuk menjaga keturunan mereka hingga waktu kelahiran tiba. Strategi ini membalikkan logika umum di mana betina bertindak sebagai manajemen operasional, sementara jantan menjadi fasilitas produksi kehidupan yang vital. Saat tiba waktunya, jantan akan mengeluarkan anak-anaknya yang berjumlah ratusan hingga ribuan. Proses kelahiran oleh jantan menampilkan perjuangan yang panjang atas dedikasi seorang ayah. Adaptasi unik kuda laut membuktikan bahwa peran ayah bisa jauh lebih intim dalam hal biologis daripada yang pernah kita bayangkan dalam struktur makhluk darat. Jantan yang hamil adalah simbol dedikasi tanpa batas, sebuah pengorbanan raga demi kelangsungan spesies yang sangat rentan di laut lepas. Burung Phalarope adalah anomali di dunia unggas, di mana estetika dan agresi yang biasanya menjadi milik pejantan justru diambil alih sepenuhnya oleh pihak betina. Betina spesies ini memiliki bulu dengan warna yang lebih tajam dan cerah, menjadikannya pusat perhatian sekaligus target utama dalam persaingan memperebutkan pasangan jantan. Mereka tidak menunggu untuk dilamar, melainkan aktif mengejar jantan yang cenderung memiliki penampilan lebih kusam dan sifat yang jauh lebih tenang. Setelah berhasil memikat jantan melalui serangkaian interaksi agresif dan ritual kawin, sang betina akan bertelur di sarang yang telah disiapkan secara sederhana. Namun, segera setelah telur terakhir diletakkan, naluri petualangnya kembali menyala dan ia akan terbang meninggalkan wilayah tersebut tanpa menoleh ke belakang. Ia bukan tipe ibu yang menetap. Tujuannya adalah mencari jantan lain untuk memperluas jangkauan genetiknya sejauh mungkin dalam satu musim. Di sisi lain, sang jantan menerima mandat pengasuhan ini dengan penuh kesabaran, mengerami telur-telur tersebut hingga menetas di tengah ancaman predator lahan basah. Warna bulunya yang pucat justru menjadi keuntungan taktis, membuatnya lebih tersamar saat ia harus diam mematung di atas tanah selama berminggu-minggu. Sementara betina bertempur dengan sesamanya untuk memperebutkan jantan berikutnya, sang ayah menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup anak-anaknya. Struktur sosial Phalarope menunjukkan bahwa keindahan visual betina adalah alat politik untuk memenangkan kendali atas siapa yang akan menjaga generasi berikutnya. Betina memosisikan dirinya sebagai pengembara yang dominan, sementara jantan ditempatkan dalam peran domestik yang sangat krusial bagi ekosistem. Ini adalah pembagian kerja yang ekstrim, di mana mobilitas betina diimbangi oleh keteguhan hati jantan dalam menjaga titik-titik kehidupan yang rawan. Melalui Phalarope, alam menunjukkan bahwa peran ibu tidak selalu identik dengan kediaman di sarang dan perawatan anak yang intensif. Betina adalah arsitek keberlanjutan yang bergerak cepat, memastikan populasi terus bertambah melalui berbagai jantan yang berbeda dalam waktu singkat. Keberanian mereka untuk pergi adalah bagian dari strategi besar, sebuah pengingat bahwa terkadang untuk membesarkan banyak kehidupan, seseorang harus berani melepaskan ikatan pada satu tempat.
Sebagai kerabat dekat kuda laut, ikan pipefish mempraktikkan pola reproduksi yang sangat menuntut koordinasi tinggi dari pihak betina sebagai inisiator hubungan. Di perairan yang penuh dengan persaingan, betina pipefish akan memamerkan tubuhnya secara aktif, melakukan gerakan-gerakan menggoda untuk meyakinkan jantan agar mau menerima telurnya. Karena jantanlah yang akan mengandung dan menanggung beban fisik telur tersebut, sang betina harus menjadi pemasar genetik yang sangat handal. Proses meyakinkan ini terjadi karena jantan memiliki kapasitas kantung yang terbatas, sehingga mereka menjadi sangat selektif dalam memilih betina mana yang berhak menitipkan keturunan. Betina yang memiliki kualitas kesehatan dan ukuran tubuh yang lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan hati sang penjaga kantung. Ia harus bersaing dengan betina lain dalam sebuah pertunjukan kekuatan dan kecantikan yang menentukan masa depan garis keturunannya. Begitu telur berhasil ditransfer, sang jantan memikul tanggung jawab penuh sebagai inkubator biologis yang melindungi telur dari arus laut dan predator. Betina, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pemberi telur, seringkali langsung bersiap untuk mencari peluang reproduksi berikutnya dengan jantan yang masih memiliki ruang. Pola ini menjadikan betina sebagai makhluk yang sangat dinamis, sementara jantan adalah pelindung yang terikat pada satu siklus mengandung yang lambat. Dinamika ini menciptakan tekanan seleksi yang unik, di mana betina yang lebih agresif dan mampu menarik perhatian jantan akan mendominasi populasi secara genetik. Jantan pipefish bertindak sebagai filter kualitas, memastikan bahwa energi yang mereka keluarkan untuk mengandung hanya diberikan kepada keturunan yang paling kuat. Ini adalah bentuk kontrol kualitas yang dijalankan oleh jantan, namun sepenuhnya di bawah provokasi dan rayuan yang dilancarkan oleh sang betina. Ketika pipefish berada dalam sistem di mana jantan berkorban secara fisik, betina harus memiliki kemampuan komunikasi dan pesona yang sangat kuat. Hidup mereka adalah tentang negosiasi antara kebutuhan untuk bereproduksi dan kesediaan jantan untuk memikul beban berat tersebut di dalam raganya. Di balik gerakan mereka yang halus, tersimpan persaingan sengit yang membuktikan bahwa mendapatkan kepercayaan pejantan adalah tugas yang paling berat bagi betina. Kasuari adalah penguasa hutan hujan Australia yang nampak purba, di mana dominasi fisik betina menjadi hukum yang tidak terbantahkan bagi seluruh pejantan di wilayahnya. Betina kasuari memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan memiliki temperamen yang sangat agresif dibandingkan para pejantannya yang cenderung lebih tenang. Ia mendekati jantan bukan dengan cara merayu yang halus, melainkan dengan pameran kekuatan yang menuntut pengakuan atas dominasi mutlaknya. Begitu ia berhasil mengklaim seorang jantan, proses perkawinan segera terjadi dan sang betina akan meletakkan serangkaian telur berukuran besar di atas permukaan tanah. Namun, segera setelah tugas biologis meletakkan telur selesai, sang betina akan melangkah pergi meninggalkan jantan tanpa ada niat sedikit pun untuk membantu proses selanjutnya. Ia kembali ke hutan untuk menjaga wilayahnya yang luas atau mencari jantan lain, meninggalkan beban berat pengasuhan di pundak pasangannya. Secara mengejutkan, jantan kasuari menerima tugas ini dengan dedikasi luar biasa, mengerami telur selama berminggu-minggu tanpa pernah meninggalkan sarang dalam waktu lama. Ia harus menghadapi ancaman predator dan perubahan cuaca hutan yang ekstrim sendirian, menjaga agar telur-telur tersebut tetap hangat dan aman dari gangguan. Sang ayah adalah pelindung tunggal yang akan membesarkan anak-anak kasuari hingga mereka cukup kuat untuk menghadapi dunia luar tanpa bantuan. Dominasi betina kasuari memungkinkan spesies ini memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas karena betina tidak terikat pada satu lokasi sarang yang statis. Strategi ini meningkatkan peluang kelangsungan hidup spesies karena betina yang lebih kuat dapat terus bergerak untuk melindungi sumber makanan dari gangguan pesaing. Sementara itu, jantan yang tersamar dengan baik di lantai hutan menjadi inkubator yang aman bagi generasi baru yang sedang tumbuh dalam perlindungan sunyi.
Di tengah rimbunnya hutan, sang ibu yang perkasa adalah bayangan pelindung dari jauh, sementara sang ayah adalah kehangatan nyata bagi telur-telur yang menanti cahaya. Kekuatan besar betina digunakan untuk menjaga stabilitas ekosistem yang lebih luas, sementara pengasuhan menjadi tugas suci bagi pihak yang lebih lemah. Pembagian peran ini sangat efektif di lingkungan yang keras, di mana setiap makhluk harus bekerja sesuai dengan kapasitas fisiknya masing-masing. Dalam ekosistem air tawar yang penuh persaingan, beberapa spesies ikan ciclit menunjukkan perilaku di mana betina bertindak sebagai arsitek utama dalam proses perkawinan. Betina tidak hanya diam menunggu untuk dipilih, ia justru aktif mendekati jantan dan menunjukkan kesiapan biologisnya melalui perubahan warna tubuh yang mencolok. Ia akan memilih lokasi spesifik yang ia anggap paling aman untuk meletakkan telur, seolah-olah sedang menentukan fondasi bagi rumah masa depan mereka. Langkah aktif betina dalam memilih lokasi ini bertujuan untuk memicu ritual kawin dari pihak jantan yang mungkin awalnya nampak pasif atau sedang sibuk mempertahankan wilayah. Dengan mendekat dan melakukan gerakan-gerakan tertentu di area pilihan, betina memaksa jantan untuk fokus pada upaya reproduksi daripada sekadar patroli wilayah. Ia adalah pengarah gaya dalam tarian kehidupan ini, memastikan bahwa setiap gerakan jantan selaras dengan rencana yang telah ia tetapkan sebelumnya. Keaktifan betina ini sangat krusial karena ia harus memastikan jantan yang dipilih memiliki kemampuan untuk melindungi sarang tersebut dari gangguan ikan lain. Begitu jantan terpicu oleh ritual yang dimulai betina, barulah proses pembuahan terjadi di lokasi yang telah diverifikasi keamanannya oleh sang ibu. Betina bertindak sebagai penjamin kualitas lingkungan, memastikan bahwa investasi sel telurnya diletakkan di tangan penjaga yang benar-benar kompeten dan siap siaga. Setelah proses peletakan telur selesai, pembagian tugas pengasuhan pada ciclit seringkali sangat intens, di mana jantan berperan besar dalam menjaga keamanan perimeter sarang. Betina tetap memegang kendali atas pengelolaan telur di dalam sarang, namun inisiasi awal tetap berada di bawah kendalinya sebagai penggerak utama. Ia memahami bahwa tanpa provokasi yang tepat, jantan mungkin akan terlalu sibuk dengan egonya dalam mempertahankan wilayah tanpa mempedulikan kelanjutan generasi. Strategi ciclit membuktikan bahwa dalam air yang tenang sekalipun, inisiatif betina adalah kunci bagi terciptanya harmoni reproduksi yang sukses. Di dasar perairan, sang betina berdiri sebagai pengambil keputusan yang bijak, memastikan bahwa setiap telur yang ia lepaskan berada di bawah pengawasan penjaga yang paling layak. Di antara rimbunnya semak belukar, burung koukal atau bubut betina menunjukkan dominasi yang tidak hanya berdasar pada ukuran tubuh, tetapi juga pada kemampuan diplomatiknya dalam merayu jantan. Betina spesies ini tumbuh lebih besar dan memiliki sifat yang lebih agresif dalam mempertahankan wilayah dibandingkan dengan para pejantannya. Ia adalah pemegang otoritas yang tidak menunggu untuk didekati. Ia justru akan mengambil langkah pertama dengan cara yang sangat persuasif dan terukur. Salah satu taktik unik yang dilakukan betina adalah memberikan makanan kepada jantan sebagai bentuk mahar atau rayuan agar jantan bersedia menjadi pasangan asuhnya. Pemberian makanan ini adalah sinyal bahwa sang betina mampu menyediakan sumber daya dan keamanan asalkan jantan setuju untuk menjalankan tugas domestik di sarang. Ini adalah bentuk penyuapan biologis yang cerdas, mengubah insting lapar jantan menjadi komitmen untuk menjaga telur-telur yang akan segera diletakkan. Setelah kesepakatan melalui pemberian makanan ini tercapai, beban pengasuhan sepenuhnya berpindah ke pundak sang jantan yang lebih kecil dan cenderung lebih pendiam. Jantanlah yang akan membangun sarang, mengerami telur, dan membesarkan anak-anaknya hingga mereka mampu terbang dan mencari makan sendiri. Sementara itu, sang betina yang dominan akan tetap waspada di sekitar wilayahnya,
memastikan tidak ada pesaing atau predator yang berani mendekati area kekuasaannya. Struktur ini menempatkan betina dalam peran sebagai penyedia perlindungan eksternal dan koordinator wilayah, sementara jantan menjadi pengelola inti di dalam sarang. Persaingan antar betina untuk mendapatkan jantan terbaik sangat tinggi, karena jantan yang rajin mengasuh adalah aset yang sangat berharga bagi kesuksesan reproduksi mereka. Betina harus membuktikan bahwa ia adalah pelindung yang tangguh agar jantan merasa aman untuk menghabiskan waktunya di dalam pengabdian domestik. Kokal memberikan gambaran tentang bagaimana peran gender bisa dibalik melalui insentif ekonomi alami berupa makanan dan keamanan wilayah. Dominasi betina di sini bukanlah bentuk penindasan, melainkan sebuah bentuk kerjasama yang sangat fungsional bagi kelangsungan hidup spesies mereka. Di balik pemberian sekerat makanan itu, tersimpan kontrak besar tentang pembagian hidup, di mana kekuatan besar betina digunakan untuk menjaga kelembutan tugas sang jantan di sarang. Di lantai hutan tropis yang lembab, katak panah beracun menunjukkan bahwa suara dan perhatian bisa menjadi senjata betina untuk memenangkan hati jantan pengasuh terbaik. Pada beberapa spesies, betina adalah pihak yang aktif mendekati jantan yang telah memiliki wilayah tetap, seringkali sambil mengeluarkan suara lembut untuk menarik perhatiannya. Ia tidak menunggu untuk dipanggil. Ia mendatangi jantan pilihannya dengan penuh perhitungan tentang kualitas perlindungan yang akan diberikan. Keaktifan betina ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menemukan jantan yang memiliki integritas tinggi dalam menjaga telur-telur dari kekeringan atau predator mikro. Karena jantanlah yang bertanggung jawab menjaga sarang dan memindahkan berudu ke sumber air yang aman, betina harus sangat teliti dalam menyeleksi pasangannya. Ia merayu jantan yang nampak paling waspada dan memiliki wilayah yang paling subur, memastikan investasi biologisnya berada di tangan yang tepat. Rayuan betina ini seringkali melibatkan kontak fisik yang halus, seperti menyentuh punggung jantan untuk memicu respons perkawinan yang segera. Begitu telur diletakkan, jantan mengambil alih peran sebagai penjaga utama, bahkan seringkali menggendong anak-anaknya di atas punggung menuju tempat yang lebih aman. Betina tetap memantau dari jauh, namun ia telah mendelegasikan tugas pengasuhan yang paling teknis kepada sang ayah yang sudah ia pilih melalui audisi yang ketat. Strategi betina mendekati jantan ini membuktikan bahwa kecerdasan sosial dan kemampuan seleksi adalah kunci sukses reproduksi di lingkungan yang penuh risiko seperti hutan tropis. Betina tidak ingin mempertaruhkan keturunannya pada jantan yang ceroboh, sehingga ia mengambil inisiatif untuk menjemput bola demi mendapatkan penjaga terbaik. Ia adalah manajer risiko yang handal, menggunakan pesona suaranya untuk mengunci komitmen dari jantan yang paling kompeten dalam mengurus generasi masa depan. Button quail, sejenis puyuh, menghadirkan pola sosial yang unik di mana betina bertindak sebagai pihak yang lebih mencolok, lebih agresif, dan lebih vokal dibandingkan para pejantannya. Warna bulu betina terlihat lebih berani dan menarik, menjadikannya pusat perhatian saat ia mulai melakukan panggilan keras untuk menarik jantan. Ia adalah makhluk yang sangat kompetitif, bahkan tidak segan untuk bersaing secara fisik dengan betina lain demi mendapatkan perhatian jantan tertentu. Keagresifan betina ini muncul karena jantan memiliki peran yang sangat berat dan vital sebagai pengeram tunggal bagi telur-telur yang akan diletakkan nanti. Karena jantan adalah sumber daya yang terbatas dan sangat berharga dalam proses pengasuhan, betina harus memastikan dirinya terpilih oleh jantan yang paling rajin. Ia memamerkan kekuatan dan kesehatannya melalui tarian dan suara, membuktikan bahwa ia adalah pasangan yang layak untuk memberikan bibit keturunan yang unggul. Begitu proses bertelur selesai di atas tanah yang tersembunyi,
sang betina akan segera melangkah pergi dan mungkin akan segera memulai ritual pencarian pasangan baru dengan jantan lain. Tugas domestik sepenuhnya ditinggalkan kepada sang ayah yang akan meringkuk diam di atas sarang untuk menjaga suhu telur tetap stabil hingga menetas. Jantan button quail adalah simbol dari kesetiaan yang sunyi, bertahan di satu titik sementara pasangannya terus bergerak melintasi padang rumput. Pola ini memungkinkan satu betina untuk memiliki beberapa sarang dengan jantan yang berbeda dalam satu musim kawin, secara dramatis meningkatkan peluang kelangsungan hidup spesiesnya. Jantan yang lebih kecil dan lebih kusam, warnanya justru mendapatkan perlindungan dari betina yang dominan di wilayah tersebut selama proses pengeraman belum dimulai. Ini adalah bentuk pertukaran antara kekuatan perlindungan wilayah dari betina dengan ketekunan pengasuhan dari pihak pejantan. Button quail memberikan pelajaran bahwa keindahan dan agresi betina adalah alat untuk memastikan keberlanjutan hidup melalui sistem delegasi yang sangat efisien. Mereka membalikan peran tradisional demi keuntungan populasi, menunjukkan bahwa keperkasaan betina bisa menjadi penjamin bagi ketenangan jantan dalam mengasuh. Di padang yang luas, sang betina yang berani adalah wajah dari kehidupan yang dinamis, sementara sang jantan yang setia adalah akar yang menjaga kehidupan tetap tumbuh. Anomali peran gender di alam liar ini membukakan mata kita bahwa kepemimpinan dan pengasuhan bukanlah hak paten salah satu jenis kelamin, melainkan sebuah strategi adaptasi yang fleksibel. Betina yang dominan dan jantan yang mengasuh adalah bukti bahwa evolusi selalu mencari jalan yang paling efisien untuk menjamin keberlangsungan hidup sebuah spesies. Di sini, kekuatan tidak selalu berarti menjadi yang paling bising, dan kasih sayang tidak selalu harus datang dari seorang ibu yang menetap di sarang. Pada akhirnya, takhta matriarki di alam liar adalah sebuah bentuk keseimbangan yang indah sekaligus keras, di mana setiap makhluk menjalankan perannya dengan dedikasi mutlak tanpa bertanya. Kita belajar bahwa dominasi betina lahir dari tuntutan lingkungan yang mengharuskan mereka menjadi pelopor, sementara ketulusan jantan lahir dari insting penjaga yang tak tergoyahkan. Alam tidak mengenal prasangka sosial, ia hanya mengenal harmoni antara mereka yang memilih dan mereka yang bersedia menjaga kehidupan tetap berdenyut.